Bayangkan ada sebuah tanah kecil di ujung dunia, namun menjadi pusat perhatian ribuan tahun lamanya. Tanah itu bukan tanah biasa, melainkan tanah yang disebut Allah penuh dengan berkah. Dari tanah itu, jejak para nabi terpahat begitu kuat, dari Ibrahim hingga Isa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dihubungkan langsung dengannya melalui peristiwa Isra Mi'raj. Mengapa semua nabi singgah di Palestina? Apa rahasia besar yang membuat tanah itu tidak pernah lepas dari genggaman sejarah, dari zaman dahulu hingga akhir zaman? Mari kita ungkap bersama rahasia terbesar yang Allah sembunyikan di balik tanah para nabi, Palestina. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kisah rahasia besar lain yang Allah sembunyikan dalam sejarah para nabi. Sejak ribuan tahun silam, tanah Palestina sudah dikenal bukan hanya sebagai tanah biasa, tetapi sebagai tanah yang diberkahi oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa negeri ini penuh dengan keberkahan, sebuah tempat yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Ketika kita membaca surah Al-Isra ayat 1, Allah menyinggung perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sebuah masjid yang berada di tanah penuh berkah. Penyebutan kata, diberkahi sekelilingnya, menjadi tanda betapa istimewanya tanah Palestina sejak dahulu. Palestina bukan hanya sekadar wilayah geografis di Timur Tengah, melainkan juga sebuah tanah yang menjadi pusat perhatian dunia sepanjang sejarah. Letaknya berada di jantung peradaban, di antara Asia, Afrika, dan Eropa, menjadikannya titik temu penting bagi bangsa-bangsa kuno. Dari jalur perdagangan hingga jalur peperangan, dari jalur dakwah hingga jalur peradaban, semuanya pernah melewati tanah yang sama. Karena itu, Palestina selalu menjadi kunci dalam sejarah umat manusia. Keistimewaan tanah ini sudah terlihat sejak masa para nabi terdahulu. Allah menurunkan banyak nabi di kawasan ini bukan tanpa alasan. Tanah Palestina adalah tanah ujian, tanah pengorbanan, tanah yang menjadi saksi atas perjalanan besar umat manusia dalam mencari kebenaran. Bahkan sebelum Islam datang, bangsa-bangsa kuno sudah memandang tanah ini sebagai wilayah suci yang penuh dengan sejarah. Secara geografis, Palestina terletak di wilayah yang dikenal sebagai Syam. Syam pada masa lalu tidak hanya merujuk pada negara Suriah modern, melainkan sebuah kawasan luas yang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Kawasan ini disebut dalam banyak riwayat sebagai tanah yang diberkahi. Nabi Muhammad SAW bahkan mendoakan keberkahan untuk negeri Syam. Di dalam doa tersebut, Syam disebutkan sebagai negeri penuh rahmat, dan di dalam Syam inilah Palestina berdiri sebagai pusatnya. Keberkahan Palestina bisa dilihat dari dua sisi, yaitu keberkahan material dan keberkahan spiritual. Dari sisi material, tanah ini sangat subur, meski kini banyak wilayahnya yang terlihat gersang akibat peperangan dan penjajahan. Di masa lalu, Palestina dikenal sebagai tanah yang melimpah dengan hasil pertanian, zaitun, gandum, dan berbagai tanaman penting lain. Kesuburan tanah Palestina membuatnya menjadi rebutan bangsa-bangsa besar sepanjang sejarah. Dari Mesir kuno hingga Romawi, dari bangsa Persia hingga bangsa Eropa, semuanya pernah berusaha menguasai tanah ini. Dari sisi spiritual, Palestina menjadi tanah para nabi. Hampir setiap jejak kenabian besar memiliki kaitan erat dengan tanah ini. Di sini Ibrahim pernah menetap, Ishak dilahirkan, Yakub membangun keturunannya, Musa diarahkan untuk menuju tanah ini, Daud dan Sulaiman membangun kerajaan, dan Isa lahir serta berdakwah di tanah suci ini. Bahkan Nabi Muhammad secara langsung dihubungkan dengan Masjid Al-Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada tanah lain di dunia yang memiliki jejak kenabian sebanyak Palestina. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah sendiri yang memilih tanah tersebut. Tidak ada keputusan yang lebih tinggi daripada keputusan Allah. Palestina menjadi pusat ujian keimanan, pusat pertemuan agama, sekaligus simbol keabadian janji Allah kepada umat manusia. Di tanah ini, kebenaran dan kebatilan berulang kali bertemu. Dari zaman Fir'aun hingga zaman modern, Palestina selalu menjadi saksi perjuangan manusia melawan keserakahan dan kezaliman. Jika kita menelusuri sejarah lebih jauh, Palestina sudah dihuni sejak zaman purba. Bangsa Kanaan dikenal sebagai penghuni awal tanah ini.
Dari bangsa ini kemudian berkembang berbagai kelompok suku dan kerajaan. Palestina menjadi jalur lintasan bagi peradaban besar Mesopotamia dan Mesir. Kedua peradaban itu seringkali bertarung untuk menguasai wilayah Palestina karena letaknya yang sangat strategis. Palestina juga menjadi saksi pertama penyebaran tauhid yang dibawa oleh para nabi. Ketika Ibrahim hijrah dari Ur menuju tanah Kanaan, ia membawa pesan tauhid dari Allah. Di tanah ini pula Ibrahim membangun kehidupan baru, melahirkan keturunan yang kelak menjadi para nabi besar. Dari Ishak hingga Yakub, dari Yusuf hingga Musa, semuanya tidak lepas dari jejak tanah Palestina. Bahkan kisah Bani Israel yang berkelana di padang pasir selama puluhan tahun berakhir dengan tujuan akhir menuju tanah suci. Tanah ini benar-benar memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Sebagian ulama menafsirkan bahwa keberkahan Palestina bukan hanya karena hasil buminya, tetapi juga karena banyaknya nabi dan rasul yang diutus di sana. Tanah ini menjadi saksi langsung turunnya wahyu, pertempuran para nabi dengan kaumnya, hingga perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak ada tanah yang memiliki sejarah kenabian sebesar Palestina. Jika kita perhatikan lebih jauh, semua agama besar dunia yang berakar dari Ibrahim menempatkan Palestina sebagai pusat spiritual. Bagi Yahudi, Palestina adalah tanah perjanjian. Bagi Nasrani, Palestina adalah tempat lahirnya Isa Al-Masih. Bagi Islam, Palestina adalah tanah suci ketiga setelah Makkah dan Madinah, sekaligus kiblat pertama umat Muslim sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Semua ini menandakan bahwa Palestina tidak pernah lepas dari rahasia besar yang Allah tetapkan sejak awal. Keberkahan Palestina juga tampak dalam hadits-hadits Nabi Muhammad. Beliau menyebut bahwa salah satu tanah yang penuh berkah adalah Syam, dan Masjid Al-Aqsa akan selalu memiliki kedudukan khusus hingga akhir zaman. Bahkan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, Palestina akan menjadi pusat peristiwa besar. Dari turunnya Nabi Isa hingga munculnya Dajjal, semuanya terjadi di sekitar wilayah Palestina. Ini semakin menguatkan bahwa tanah ini bukan tanah biasa, melainkan tanah pilihan Allah. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang politik modern, Palestina tetap menjadi kunci. Hampir semua konflik besar di Timur Tengah selalu berhubungan dengan Palestina. Seolah-olah dunia tidak akan pernah tenang sebelum masalah Palestina terselesaikan. Ini bukan sekadar konflik politik, melainkan sebuah pertarungan panjang antara kebenaran dan kebatilan yang sudah berlangsung ribuan tahun. Palestina adalah medan ujian bagi seluruh manusia. Apakah mereka berpihak pada keadilan atau pada kezaliman? Rahasia besar keberkahan Palestina tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa Allah menjadikannya titik temu peradaban, agama, dan sejarah manusia. Tidak ada tanah lain yang begitu sering disebut dalam kitab-kitab samawi. Tidak ada wilayah lain yang begitu diperebutkan sepanjang masa. Palestina adalah simbol perjuangan, simbol janji, dan simbol keabadian iman. Ketika kita menatap tanah Palestina hari ini, kita tidak sedang melihat tanah biasa. Kita sedang menatap tanah yang pernah dilalui para nabi, tanah yang pernah menjadi saksi turunnya wahyu, tanah yang menjadi bukti janji Allah. Itulah sebabnya, meskipun berkali-kali bangsa asing berusaha menguasainya, Palestina tetap berdiri. Ia tidak pernah lenyap, karena keberkahannya dijamin oleh Allah sendiri. Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh penting yang pertama kali menginjakan kaki di Palestina. Setelah hijrah dari negeri asalnya di Mesopotamia, ia menempuh perjalanan panjang hingga akhirnya Allah menunjuk tanah Kanaan, yaitu wilayah Palestina, sebagai tempatnya menetap. Di tanah ini pula, Ibrahim menerima janji Allah tentang keturunannya yang akan menjadi nabi-nabi besar. Kehadiran Ibrahim di Palestina bukan sekadar persinggahan, melainkan awal dari sebuah garis keturunan yang penuh berkah. Dari Ibrahim lahirlah Ishak, putranya yang kemudian juga tinggal di tanah ini. Ishak meneruskan ajaran ayahnya dan membesarkan keluarganya di Palestina. Dari Ishak lahirlah Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Yakub menjadi bapak bagi 12 kabilah yang kelak melahirkan banyak nabi. Palestina menjadi tempat di mana keturunan Yakub tumbuh dan berkembang. Meskipun di kemudian hari mereka harus mengalami perjalanan panjang ke Mesir melalui kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri meski lebih dikenal dengan kisahnya di Mesir,
tetap memiliki ikatan erat dengan tanah Palestina, karena ayahnya Yakub dan keluarganya berasal dari sana. Pada akhirnya, jenazah Yusuf pun dipindahkan kembali ke tanah Palestina, sebagai tanda ikatan spiritual yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian muncul Nabi Musa, yang memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tujuan akhirnya adalah menuju Tanah Suci, yaitu Palestina. Namun, Bani Israel saat itu menolak memasuki Tanah Suci karena ketakutan mereka terhadap kaum yang lebih kuat. Akibat penolakan itu, mereka dihukum oleh Allah untuk berkelana di padang pasir selama 40 tahun. Meski Musa sendiri tidak sempat masuk ke tanah Palestina, misi besarnya selalu tertuju ke sana. Nabi Daud adalah sosok lain yang sangat erat dengan Palestina. Allah memberinya kerajaan yang besar di tanah ini. Daud tidak hanya dikenal sebagai raja, tetapi juga sebagai nabi yang taat, yang memimpin umatnya dengan keadilan. Di bawah kepemimpinannya, tanah Palestina menjadi pusat kekuatan dan spiritualitas. Kisah Daud melawan Jalut yang terkenal itu juga terjadi di sekitar wilayah Palestina, menandai kemenangan iman atas kesombongan. Kerajaan Daud kemudian dilanjutkan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Di tangan Sulaiman, kerajaan itu mencapai masa keemasan. Sulaiman tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga jin dan hewan dengan izin Allah. Ia membangun Baitul Maqdis di Yerusalem, yang kelak dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Peninggalannya menjadi simbol kejayaan Islam yang pertama kali berdiri di tanah Palestina. Kehadiran Daud dan Sulaiman membuktikan bahwa Palestina adalah pusat kerajaan yang diberkahi Allah. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa juga pernah berdakwah di wilayah Syam, termasuk Palestina. Mereka menghadapi kaum yang menyembah berhala dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Meskipun kisah mereka tidak setenar Musa atau Sulaiman, peran mereka tetap penting dalam menjaga tauhid di tanah suci itu. Kemudian datanglah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, yang juga berjuang menegakkan kebenaran di tanah Palestina. Keduanya mengalami banyak ujian berat, bahkan berakhir dengan syahid karena kezaliman kaumnya. Namun, kisah mereka tetap hidup sebagai bukti betapa keras perjuangan para nabi di tanah ini. Di puncak perjalanan para nabi di Palestina, Allah mengutus Nabi Isa. Isa lahir di Bethlehem, sebuah kota kecil di Palestina. Kehidupan dan dakwah Isa sepenuhnya berlangsung di tanah Palestina. Dari ajarannya yang penuh kasih hingga mukjizat-mukjizat yang luar biasa, semuanya terjadi di tanah yang sama. Isa menghadapi penolakan dari sebagian besar kaumnya. Namun hingga akhirnya Allah mengangkatnya ke langit, Palestina tetap menjadi saksi perjalanan hidupnya. Kehadiran Isa semakin menegaskan betapa pentingnya Palestina. Tanah itu bukan hanya tempat lahir, tetapi juga panggung bagi dakwah terakhir sebelum datangnya Nabi Muhammad. Isa meninggalkan pesan bahwa ia akan kembali turun di akhir zaman, dan tempat turunnya kelak adalah di wilayah Syam, yang mencakup Palestina. Ini menjadi bukti bahwa peran Palestina akan terus berlanjut hingga kiamat. Meskipun Nabi Muhammad tidak tinggal di Palestina, beliau tetap memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tanah ini. Peristiwa Isra Miraj menghubungkannya langsung dengan Masjid Al-Aqsa. Dari Makkah, beliau diperjalankan ke Al-Aqsa, kemudian naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Mengapa Allah memilih Al-Aqsa sebagai tempat persinggahan Nabi Muhammad? Karena Al-Aqsa adalah simbol persatuan para nabi. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu, menunjukkan bahwa risalah Islam adalah penyempurna dari semua risalah sebelumnya. Palestina menjadi simbol penyatuan risalah kenabian. Dari situ kita memahami bahwa Palestina bukan hanya milik satu umat, melainkan milik seluruh pengikut para nabi. Sepanjang sejarah, hampir separuh nabi dalam Islam memiliki hubungan dengan tanah Palestina. Tidak ada wilayah lain di dunia yang memiliki jejak kenabian sebesar Palestina. Inilah sebabnya mengapa Palestina begitu diperebutkan. Bukan hanya karena tanahnya yang subur atau letaknya yang strategis, tetapi karena jejak spiritual para nabi ada di sana. Barang siapa menguasai Palestina, seakan-akan ia menguasai sejarah dan simbol keimanan umat manusia. Itulah rahasia besar yang menjadikan Palestina tidak pernah lepas dari perhatian dunia. Rahasia besar di balik Palestina bukan hanya soal sejarah,
bukan hanya soal para nabi yang singgah, melainkan juga tentang ketetapan Allah yang menjadikan tanah ini sebagai pusat spiritual umat manusia. Tanah ini adalah simbol janji, simbol keabadian, dan simbol ujian iman yang Allah titipkan untuk semua generasi. Tidak ada satupun peristiwa besar dalam sejarah kenabian yang tidak bersentuhan dengan Palestina, karena Allah sudah memilihnya sebagai panggung utama perjalanan manusia. Jika kita bertanya mengapa Palestina begitu penting, jawabannya tidak cukup dengan alasan politik, ekonomi, atau geografi. Rahasia terbesar dari Palestina adalah karena Allah sendiri yang memilihnya. Ketika Allah berfirman bahwa tanah itu diberkahi, maka keberkahannya tidak akan pernah hilang. Meski peperangan datang silih berganti, meski penjajah datang bergantian, tanah itu tetap suci. Kesuciannya tidak bisa dirusak oleh bom, peluru, atau kekuasaan dunia, karena Allah yang menjaganya. Palestina adalah tanah ujian. Sejak dahulu hingga sekarang, siapapun yang berhubungan dengan tanah itu akan diuji keimanannya. Hingga hari ini, Palestina tetap menjadi batu ujian bagi dunia, apakah manusia berpihak kepada kebenaran atau kepada kezaliman. Rahasia besar Palestina juga terletak pada kenyataan bahwa tanah ini menjadi titik temu tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua agama yang berakar dari Nabi Ibrahim menganggap Palestina sebagai tanah suci. Bagi Yahudi, tanah itu disebut tanah perjanjian. Bagi Nasrani, tanah itu adalah tempat kelahiran dan dakwah Isa Al-Masih. Bagi Islam, tanah itu adalah tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Muslim, dan tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Tidak ada tanah lain di dunia yang menyatukan ketiga agama besar seperti Palestina. Namun, rahasia yang lebih besar adalah bahwa Allah menjadikan Palestina sebagai tanda hingga akhir zaman. Dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, Palestina selalu menjadi pusat peristiwa. Nabi Isa akan turun di wilayah Syam yang mencakup Palestina. Dajjal akan muncul di sekitar kawasan itu. Pasukan kebenaran akan berjuang di sana. Semua tanda-tanda besar kiamat berkaitan erat dengan Palestina. Ini menunjukkan bahwa tanah ini memiliki peran yang tidak pernah selesai, bahkan hingga hari kiamat. Palestina juga menjadi simbol janji Allah. Janji bahwa kebenaran akan selalu menang meski sementara waktu ditindas. Janji bahwa tanah ini akan tetap suci meski berkali-kali dijajah. Janji bahwa Allah akan selalu bersama hambanya yang berjuang menegakkan kebenaran di tanah ini. Janji itu bukan janji kosong, karena sejarah sudah membuktikan berulang kali. Setiap penjajah yang masuk ke Palestina pada akhirnya hancur, sedangkan tanahnya tetap tegak berdiri. Jika kita melihat sejarah modern, rahasia besar ini semakin nyata. Palestina selalu menjadi pusat perhatian dunia. Setiap kali Palestina diguncang konflik, dunia ikut bergetar. Setiap kali rakyat Palestina bangkit, umat Islam di seluruh dunia ikut merasakan getarannya. Seolah-olah Palestina adalah cermin hati umat manusia. Jika kita membiarkan Palestina tertindas, itu berarti kita sedang membiarkan kebenaran diinjak-injak. Tidak ada rahasia yang lebih besar daripada kenyataan bahwa Palestina adalah tanah yang dijaga langsung oleh Allah. Banyak negeri besar di dunia yang pernah hancur dan dilupakan, tetapi Palestina tidak pernah lenyap. Meski dikuasai bangsa Romawi, Bizantium, Crusader, hingga Zionis modern, Palestina tetap ada. Nama dan tanahnya tetap hidup. Itu adalah bukti nyata penjagaan Allah. Tanah yang diberkahi tidak akan pernah sirna. Palestina juga menjadi rahasia besar, karena ia adalah tanah pengikat hati. Siapapun yang beriman akan merasa terikat dengan Palestina, meski tidak pernah menjejakkan kaki di sana. Seorang Muslim di ujung dunia, ketika mendengar nama Al-Aqsa, hatinya bergetar. Seorang mukmin yang membaca kisah para nabi, selalu menemukan Palestina di tengah kisah itu. Palestina adalah jembatan antara kita dengan sejarah kenabian.
Tanah itu mengikat hati kita dengan para nabi. Rahasia terbesar Palestina adalah bahwa ia adalah simbol perlawanan terhadap kezaliman. Sejak zaman dahulu, tanah itu menjadi medan pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Dari kisah Daud melawan Jalut, dari kisah Bani Israel melawan raksasa, hingga perjuangan rakyat Palestina hari ini melawan penjajah, semuanya satu alur. Allah menjadikan Palestina sebagai panggung pertempuran abadi, agar manusia selalu diingatkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Jika kita merenungkan semua ini, maka kita akan sadar bahwa Palestina bukan sekadar tanah yang diperebutkan. Ia adalah rahasia besar dari Allah. Ia adalah amanah. Ia adalah tanda bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Palestina adalah bukti bahwa janji Allah itu benar. Rahasia ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada yang abadi di dunia kecuali janji Allah. Penjajah bisa datang silih berganti, kekuasaan bisa berubah, tetapi Palestina akan tetap menjadi tanah suci hingga akhir zaman. Itu sebabnya umat Islam diperintahkan untuk mencintai, membela, dan menjaga tanah ini. Karena membela Palestina sama dengan membela warisan para nabi.